Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Waktu itu, aku bekerja di sebuah kantor di ibu kota. Kejadian ini terjadi sekitar 2 tahun lalu, yaitu sekitar awal tahun 2020. Yang ketika itu, aku ditunjuk mewakili kantor untuk acara keluar kota dengan user. Tujuanku waktu itu adalah ke kota Surabaya, dengan keberangkatan sekitar 2 minggu dari penunjukan itu. Acara yang akan aku hadiri memakan waktu sekitar 5 hari, dengan agenda yang kulihat cukup padat dan menguras energi. Hampir setiap harinya, agenda selesai pukul 7 hingga 8 malam. Aku masih ingat, acara itu dilaksanakan kurang lebih sekitar 1 bulan sebelum kasus pertama COVID-19 diumumkan secara resmi di negara ini. Waktu telah menunjukkan pukul 6:15 sore ketika aku sampai di kos. Baru saja duduk hendak istirahat, aku dikejutkan dengan ponselku yang berdering. Rupanya Mbak Sarah, salah satu senior di kantor, mengirimiku pesan. Dia meminta agar aku segera mengirimkan data diri untuk dibuatkan surat pengantar ke Surabaya besok. Aku hanya mengirimkan balasan jempol tanda mengerti. Karena merasa suntuk, aku pun keluar kamar dan menghirup udara malam di kota Jakarta, sembari melihat suasana lalu lintas depan kos yang cukup padat. Aku duduk di tangga kos. Dari halaman parkir kosku, sekitar 2 meter langsung bertemu jalan raya. Benar kata orang-orang, Jakarta adalah kota yang hampir tidak pernah tidur. Setiap jamnya berisi denyut jantung tiap manusia yang kesana kemari, entah pulang kerja maupun pergi kerja, ataupun keperluan lainnya. Setiap detiknya, motor dan mobil berbagai tahun dan merek melaju di jalan raya, kadang saling menyalip dan hampir pasti menyebabkan kemacetan. Setelah semua beres, di keesokan harinya, aku pun berangkat menuju Surabaya. Sekitar pukul 5 sore, aku sudah sampai di kota pahlawan itu. Aku berdiri sebentar dan melompat kecil untuk meluruskan punggungku yang pegal. Aku pun memesan ojek online untuk menuju hotel yang sudah dipesan oleh pihak penyelenggara. Jalanan Surabaya tidak terlalu ramai saat itu, sehingga dalam waktu sekitar 20 menit, aku sudah sampai di depan lobi hotel. Bangunannya cukup modern, dengan posisi strategis dan area yang cukup luas. Namun sekilas aku merasakan suasana agak lain. Aku berharap itu hanyalah perasaanku saja. Setelah check-in, aku pun langsung menuju kamar dan menaruh barang-barang, serta mulai menata pakaian agar tidak berantakan. Kamarku terletak di ujung lorong. Hawa dingin AC begitu terasa di lorong ini. Aku pun harus menaikkan sedikit suhu AC kamar agar tidak kedinginan. Sambil mengangkat telepon dari Mas Tono, salah satu tim penyelenggara, aku menyempatkan diri melihat jendela luar kamar. Aku katakan kalau sudah sampai hotel dan sedang beristirahat. Terlihat jalanan cukup ramai, tidak berbeda jauh dengan Jakarta. Setelah percakapan telepon usai, aku dikagetkan dengan tirai kamar yang bergerak dengan sendiri, seperti terkena angin secara perlahan. Namun tidak ternampak ada udara masuk sama sekali.
Belum habis rasa penasaranku, sudut mataku merasakan seperti ada sebentuk bayangan yang melesat masuk ke dalam kamar mandi dengan cepat. Ketika aku menoleh, tidak ada siapapun di sana. Selepas isya, aku beristirahat sejenak. Kemudian mencari rekomendasi beberapa tongkrongan di sekitar sini. Berada di kamar membuatku bosan, karena hampir tidak ada hal yang bisa dilakukan, kecuali menonton TV dan bermain game saja. Setelah mendapatkan arahan tentang beberapa lokasi kafe, aku segera keluar menuju salah satu kafe kecil di samping hotel. Kafe ini cukup lengkap, dan harganya pun tidak terlalu mahal. Aku pesan segelas kopi latte panas dan segera menunggunya sambil melihat berkeliling. Suasana jalan depan kafe cukup ramai. Inilah Surabaya, hampir bersaing dengan ibu kota dalam urusan padatnya lalu lintas dan penduduknya. Aku asyik menyeruput kopi sambil menikmati suasana malam. Pukul setengah 11 malam, aku kembali ke area hotel. Aku menghentikan langkah dengan jantung berdegup kencang ketika pandanganku terfokus ke arah kamarku. Di sana, terlihat sosok perempuan sedang berdiri dengan pakaian putih polos. Hal yang membuatku merinding adalah posisi kepalanya yang miring, tidak wajar ke arah kanan, dan samar-samar tampak tersenyum menyeringai. Dengan langkah pelan, aku memberanikan diri menuju kamar. Dan kali ini, sesuatu yang sangat di luar nalar kembali nampak di depan mata. Sosok itu masuk kamarku dengan cara menembus pintu. Sungguh, satu hal yang membuatku berpikir ulang untuk kembali ke kamar. Sesaat setelah berpikir dengan perasaan makin kacau, akhirnya aku memutuskan kembali ke kamar. Aku mengucap salam, lalu membuka pintu. Tidak ada yang aneh. Semua tampak baik-baik saja. Juga tidak ada tanda seseorang masuk, dan tidak ada barang yang berpindah tempat. Aku berdoa, semoga apapun atau siapapun yang kulihat tadi tidak akan menggangguku selama berada di luar kota ini. Belum selesai doaku, tiba-tiba terdengar keran kamar mandi seperti dinyalakan. Disusul kemudian ada suara orang sedang mandi. Ku beranikan diri untuk melihat kondisi kamar mandi. Tidak ada siapa-siapa. Masih dalam tanda tanya, kembali aku dikejutkan dengan suara jendela diketuk. Ku tinggalkan kamar mandi, lalu melihat kondisi di sekitar ruangan. Semua terlihat baik-baik saja. Aku mengabaikan semua itu, lalu berbaring untuk beristirahat. Ku pejamkan mata rapat-rapat sambil melafalkan ayat-ayat suci sebisaku, berharap tidak muncul lagi gangguan lain. Keesokan harinya, aku mulai ikuti susunan kegiatan, yang mana ada acara yang dimulai pukul 9 pagi. Aku menyimak paparan yang disampaikan oleh tim penyelenggara, termasuk apa saja peranku dalam susunan acara yang telah dibuat dengan detail. Setelah paparan selesai, kami pun segera sibuk dengan laptop masing-masing untuk mulai bekerja. Tanpa terasa, jam sudah menunjukkan pukul 10:45 pagi. Waktunya istirahat.
Aku mengambil segelas kopi dan cemilan yang sudah tersedia. Sambil beristirahat sebentar, pandanganku mengarah keluar jendela aula. Aku baru sadar ketika melihat ada sebuah pemakaman kecil di jalan seberang hotel. Pemakaman itu terletak di belakang sebuah bengkel, sehingga tidak akan terlihat apabila sedang berada di jalan. Pemakaman itu tampak kurang terawat. Bagi orang Jawa, suasana seperti itu disebut singuk. Tanpa terasa, bulu kuduku sedikit merinding dibuatnya. Kegiatan di hari itu pun selesai. Aku yang masih kepikiran dengan kejadian malam kemarin, menduga dan menyangkut pautkan dengan pekuburan yang kulihat tadi. Sesampai di hotel, aku beristirahat sejenak. Tidak berapa lama kemudian, ponselku berdering. Rupanya dari Nur, kekasihku. Aku yang lupa mengabari, membuatnya melakukan video call. Sedang asik-asiknya menelepon, mendadak wajah Nur dilihat pucat dan kaget. Disusul kemudian dengan bertanya, siapa orang yang berada di belakangku. Spontan aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Pandanganku yang menyisir seisi ruangan juga tidak menemukan siapapun. Aku pun berbalik bertanya pada Nur, siapa yang dia lihat? Nur menjawab, kalau dia melihat seseorang seperti karyawan hotel memakai batik melintas di belakangku. Yang membuatku agak ngeri adalah ketika sosok itu menoleh sejenak, terlihat lehernya terluka hampir putus. Terlihat pula, matanya berwarna hitam semua. Aku bergidik, namun sebisa mungkin tetap tenang. Aku pun mengatakan pada Nur, mungkin dia salah lihat, karena lampu kamarku yang memang tidak kunyalakan semua. Meski diliputi tanda tanya, namun dia mengiyakan ucapanku. Aku menyalakan TV, usai menutup percakapan dengan Nur. Saat hendak melangkah ke kamar mandi, aku dikejutkan dengan saluran TV yang mendadak berganti ke saluran kosong yang hanya menampilkan layar hitam saja. Aku ambil remote, lalu mengganti ke saluran TV yang sebelumnya. Lagi-lagi, saat remote kuletakkan dan beranjak ke kamar mandi, saluran TV berganti lagi ke layar hitam. Suasana semakin mencekam ketika tawa pelan seorang pria dengan nada rendah terdengar dari speaker TV itu. Tidak nampak ada gambar di televisi. Hening. Suara tawa itu masih saja terdengar menakutkan. Aku yang semakin merinding segera mencabut colokan TV. Aku tidak jadi ke toilet dan langsung merebahkan diri, hendak menenangkan pikiran terlebih dahulu. Sebisa mungkin aku berpikir jernih dan menganggap ini semua sebatas halusinasi dan paranoid karena sedang kelelahan saja. Akhirnya, aku putuskan ke kafe agar lebih santai. Baru saja bangkit, tercium bau amis darah yang sangat menyengat. Dan samar-samar terdengar suara sesuatu yang menggosok kaca jendela. Pandanganku langsung menjurus pada sisi jendela kaca. Tampak ada seseorang memakai helm khas proyek, sedang membersihkan kaca dengan alatnya. Tirainya yang telah kubuka tadi memperlihatkan sosok tersebut di sebalik jendela kaca, dan ketakutanku memuncak ketika sosok itu menoleh pelan ke arahku. Terlihat jelas matanya hilang sebelah, sementara dari bahunya mencuat tulang dan dia pun tersenyum mengerikan kepadaku. Ketika senyumnya semakin lebar,
Mendadak rahang bawahnya jatuh dan darahnya pun mengucur deras membasahi pakaiannya. Aku berteriak sekencang-kencangnya dan berlari keluar. Ini bukan kelelahan ataupun ilusi. Ini benar-benar gangguan gaib. Ketika aku hampir sampai di pintu, tiba-tiba sosok karyawan memakai baju batik muncul di samping kananku. Dia tersenyum mengerikan, dengan kepalanya yang tiba-tiba patah ke arah kanan. Benar-benar hampir 90 derajat. Disusul kemudian darah mulai menetes dari mulut, dan matanya berwarna hitam mengerikan. Mungkin sosok inilah yang dilihat Nur saat video call tadi. Aku benar-benar ketakutan. Jantungku berdetak luar biasa cepatnya. Sembari meneriakkan ayat suci yang kubisa, aku membuka pintu lalu bergegas keluar. Berjalan beberapa ratus meter ke sebelah kiri hotel, yang akhirnya menemukan angkringan kecil di sana. Terlihat ada beberapa orang nongkrong sambil ngobrol asik. Aku pesan susu jahe sembari membuka ponsel, mencari informasi tentang hotel yang kutinggali saat ini. Apakah betul memiliki sejarah kelam di masa lalu? Ketika aku sedang fokus mencari info, tanpa sengaja aku mendengar penjual angkringan berkata ke salah seorang pembeli. Dia memberitahu kalau hotel itu memang dikabarkan angker. Ada beberapa tamu yang mengeluh karena sering dihantui sosok tak kasat mata di salah satu kamar. Dan para tamu itu memilih check out, ada pula yang pindah kamar. Memang ada cerita tragis di hotel tersebut. Pernah ada karyawan yang meninggal di dalam kamar karena bunuh diri. Selain itu, di kamar yang sama, seorang pekerja bangunan ditemukan meninggal saat bersih-bersih jendela kaca. Tali pengamannya putus dan mayatnya hancur tidak berbentuk. Penjual angkringan melanjutkan ucapannya kalau dia pindah lapak ke tempat yang sekarang setelah kejadian itu. Yang mana sebelumnya, dia berjualan persis di seberang jalan depan hotel. Kepindahannya juga karena sering diganggu makhluk tak kasat mata. Seringkali sosok karyawan dan kuli bangunan memesan minuman, tapi setelah dibuatkan, mendadak hilang dan meninggalkan bau anyir darah, disusul bau busuk menyengat. Semenjak lapak pindah, gangguan semacam itu tidak ada lagi dijumpainya. Aku menjadi merinding mendengar kisah itu. Berarti benar, hotel yang kutempati 2 hari ini menyimpan sejarah yang sangat mengerikan. Entah kenapa kamar itu masih disewakan. Ataukah pemilik dan karyawan hotel memang tidak tahu tentang gangguan di kamar tersebut? Ataukah mereka sengaja menutup fakta sejarah yang ada agar hotelnya tetap laku? Entahlah. Kubuka kembali ponselku, dan kali ini aku mencari hotel terdekat yang lebih nyaman. Hotel yang kutemukan berada kurang lebih 300 meter dari tempatku. Sedikit lebih mahal, namun terlihat lebih nyaman. Hasil rating dari hotel tersebut juga cukup bagus. Tanpa pikir panjang, aku menyewa kamar untuk 2 hari dan sekaligus tiket pulang ke ibu kota hari Jumat siang. Setelahnya, aku mengirim pesan ke Mas Tono, yang intinya perbaikan aplikasi yang akan kulakukan besok siang setelah aku menemukan hotel baru. Aku beralasan check out terlebih dahulu karena kurang cocok dengan suasana kamarnya. Aku juga sudah tidak ada kewajiban lagi untuk ikut pertemuan tatap muka di aula. Hanya menginfokan saja ke tim penyelenggara apabila update aplikasi yang diminta kemarin sudah aku eksekusi.
Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.